Setelah dicampakkan ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, Yusuf alaihi salam duduk termenung di kegelapan, memanjatkan doa dan menanti pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Tak berselang lama, sekelompok musafir yang tengah dalam perjalanan dari negeri Syam menuju Mesir singgah tak jauh dari sumur itu untuk beristirahat. Mereka mengutus salah seorang untuk menimba air. Saat orang tersebut menurunkan timba ke dalam sumur dan menariknya kembali, betapa terkejutnya ia ketika mendapati seorang anak lelaki tampan yang bergantung pada timba itu. Perasaan kaget bercampur senang langsung menyelimutinya. Para musafir itu kemudian sepakat untuk membawa Yusuf alaihi salam, menganggapnya sebagai temuan berharga yang dapat dijual sebagai budak demi memperoleh keuntungan. Setibanya di Mesir, mereka menjual Yusuf alaihi salam dengan harga yang terbilang sangat murah. Sebagian riwayat menyebutkan 20 dinar, sementara Al-Quran menggambarkan bahwa mereka menjual Yusuf alaihi salam hanya dengan beberapa dirham saja, dan mereka sendiri pun tampak tak begitu peduli terhadap anak itu. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran Surah Yusuf, ayat 20. Orang yang membeli Yusuf alaihi salam adalah seorang pejabat penting di Mesir yang bertanggung jawab mengatur perbendaharaan kerajaan. Namanya Itfir bin Ruhaib, sedangkan istrinya bernama Ra'il binti Ra'ail, yang lebih dikenal dengan nama Zulaiha. Saat pertama kali membawa Yusuf alaihi salam pulang, sang pejabat berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia akan memberi manfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Quran Surah Yusuf, ayat 21. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada 3 orang yang firasatnya paling tepat, yaitu Al-Aziz yang melihat potensi besar dalam diri Yusuf alaihi salam, wanita yang menasihati ayahnya untuk mempekerjakan Musa, serta Abu Bakar saat memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Sejak saat itu, Yusuf alaihi salam tumbuh dalam asuhan pasangan suami istri tersebut. Ia mendapat perhatian, kasih sayang, dan perlakuan baik. Allah pun menganugerahinya ilmu untuk menafsirkan mimpi, serta hikmah yang kelak akan membimbing hidupnya. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf, ayat 22. Para ulama berbeda pendapat mengenai usia Yusuf alaihi salam saat itu. Ada yang mengatakan 18 tahun, 20 tahun, yang pasti, Yusuf alaihi salam tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, berwibawa, dan menawan hati siapapun yang memandangnya. Termasuk Zulaiha, istri sang pejabat yang akhirnya jatuh hati padanya. Tak kuasa menahan gejolak cintanya, suatu hari Zulaiha berdandan secantik mungkin, memakai pakaian terbaiknya, lalu mengajak Yusuf alaihi salam masuk ke kamar yang telah dikuncinya rapat-rapat. Di sana, ia berusaha merayu Yusuf alaihi salam dan mengajaknya melakukan perbuatan tercela. Yusuf alaihi salam, sebagai seorang nabi dari keturunan para nabi, dihadapkan pada godaan yang amat berat. Seorang wanita cantik, bangsawan, dan penuh pesona yang mengajaknya berbuat dosa, sementara pintu-pintu telah tertutup rapat. Namun, iman dan ketakwaan Yusuf alaihi salam lebih kuat. Ia menolak ajakan itu dengan tegas. Yusuf alaihi salam berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Quran Surah Yusuf, ayat 23. Yusuf alaihi salam pun segera berlari menuju pintu untuk melarikan diri. Namun, Zulaiha mengejarnya dari belakang hingga sempat menarik bajunya sampai robek di bagian belakang. Tepat di saat itu, sang suami muncul di ambang pintu. Dalam kepanikan, Zulaiha berusaha membalikkan keadaan dan menuduh Yusuf alaihi salam yang hendak mencemari kehormatannya.
Tidak ada pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau disiksa dengan azab yang pedih. Quran Surah Yusuf, ayat 25. Yusuf alaihi salam pun membela diri, menjelaskan bahwa justru Zulaihalah yang merayunya. Lalu, seorang saksi dari keluarga Zulaiha mengusulkan cara bijak untuk memastikan siapa yang benar. Jika baju Yusuf alaihi salam robek di bagian depan, berarti Yusuf alaihi salam yang bersalah. Tetapi jika robek di bagian belakang, maka Zulaihalah yang menggoda Yusuf alaihi salam. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Quran Surah Yusuf, ayat 26. Setelah sang suami melihat bahwa bajunya robek di bagian belakang, ia pun mengerti siapa yang bersalah. Kepada Yusuf alaihi salam, ia meminta untuk melupakan kejadian ini agar tidak menjadi aib. Sementara kepada istrinya ia berkata, "Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Quran Surah Yusuf, ayat 29. Meski peristiwa ini coba ditutupi, berita tentang Zulaiha yang jatuh cinta pada anak angkatnya tersebar juga di kalangan wanita elit Mesir. Mereka mencela dan menganggap Zulaiha telah tersesat karena tergila-gila kepada seorang pemuda yang mereka anggap tidak sepadan. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Yusuf, ayat 30. Mendengar ejekan mereka, Zulaiha ingin membuktikan bahwa Yusuf alaihi salam bukanlah pemuda biasa. Ia ingin menunjukkan bahwa ketampanan dan wibawa Yusuf alaihi salam memang dapat membuat siapa saja jatuh hati, bukan hanya dirinya. Maka diutuslah seorang utusan khusus untuk mengundang para wanita bangsawan itu agar berkumpul di kediaman sang istri pembesar Mesir. Segala persiapan pun dilakukan dengan teliti dan mewah, sesuai dengan kedudukan dan kehormatan para tamu undangan. Beragam hidangan istimewa pun disajikan, lengkap dengan peralatan makan yang elegan, termasuk sebilah pisau untuk masing-masing tamu wanita. Di sisi lain, sang istri pembesar pun memerintahkan Yusuf alaihi salam untuk bersiap-siap. Ia meminta Yusuf alaihi salam mengenakan pakaian terbaiknya, sebab pada waktu itu Yusuf alaihi salam sedang berada di puncak ketampanan masa mudanya, yang bahkan semakin memikat siapa saja yang memandangnya. Mengenai ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, banyak riwayat yang menegaskan keistimewaannya. Dalam hadits Isra, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melewati Nabi Yusuf alaihi salam, dan dia telah diberikan setengah dari seluruh ketampanan." Maksudnya, Nabi Yusuf alaihi salam memiliki setengah ketampanan dari Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Karena itulah, tak ada manusia yang bisa menandingi keelokan rupa Adam alaihi salam dan Yusuf alaihi salam. Bahkan, penghuni surga kelak akan masuk surga dengan rupa tampan seperti Nabi Adam alaihi salam. Tatkala Yusuf alaihi salam keluar dan melintas di hadapan para tamu wanita itu, seketika suasana pun berubah. Mereka terdiam terpaku, mata mereka tak sanggup berpaling. Betapa terpesonanya mereka melihat seorang manusia dengan ketampanan yang tak pernah mereka saksikan seumur hidup. Hingga mereka pun berbisik, meyakini bahwa Yusuf alaihi salam bukanlah manusia biasa, melainkan bagaikan malaikat yang turun ke bumi. Keterpukauan mereka begitu besar, sampai-sampai mereka tidak menyadari pisau yang sedang digenggam untuk memotong buah dan makanan. Tanpa sadar, tangan mereka terluka dan berdarah, namun mereka tetap saja memandangi Yusuf alaihi salam dengan pandangan kagum yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah Yusuf alaihi salam berlalu, barulah para wanita itu tersadar
dan mulai memahami mengapa istri pembesar Mesir sampai rela tergila-gila padanya, bahkan mempertaruhkan kehormatan demi seorang pemuda tampan yang tidak ada duanya. Dengan penuh keyakinan, sang istri pembesar pun berkata kepada mereka, "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena rasa cintaku kepadanya. Sungguh, aku memang telah merayunya agar ia tunduk kepadaku, tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya, jika dia tetap tidak mau menaati keinginanku, niscaya dia akan dipenjarakan dan menjadi golongan orang-orang yang hina." Quran Surah Yusuf, ayat 32. Tak hanya berhenti sampai di situ, para wanita undangan itu pun mencoba membujuk Yusuf alaihissalam agar ia memenuhi keinginan majikan wanitanya. Namun, Yusuf alaihissalam tetap teguh. Hati dan imannya tak tergoyahkan. Ia sadar bahwa godaan ini sangat berat, dan hanya pertolongan Allah yang dapat menyelamatkannya. Dalam kerendahan hati, Yusuf alaihissalam pun memanjatkan doa penuh harap kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan daripadaku tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surah Yusuf, ayat 33. Doa itu dikabulkan Allah, maka sang pembesar dan istrinya memutuskan bahwa lebih baik Yusuf alaihissalam dipenjara untuk beberapa waktu. Bukan karena Yusuf alaihissalam bersalah, melainkan demi menutup mulut masyarakat agar skandal ini tak semakin meluas, dan untuk menjaga citra sang istri pembesar yang sudah tercoreng. Pada akhirnya, Yusuf alaihissalam pun harus merasakan pedihnya ketidakadilan, dipenjara meskipun ia tak bersalah. Namun, ketetapan Allah itu justru menjadi bentuk perlindungan baginya. Dengan berada di dalam penjara, Yusuf alaihissalam terhindar dari godaan dan tipu daya para wanita yang tak henti-hentinya mencoba menjatuhkannya. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, yang mengajarkan betapa besarnya kekuatan iman dan kesabaran dalam menghadapi ujian dunia. Semoga kita memiliki keteguhan hati dan iman seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai jumpa di video lanjutannya.